Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala nasi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 sifat dunia yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya yang harus kita hindari agar kita tidak terkena hukuman Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa sajakah 4 sifat dunia yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu." Ketahuilah bahwasannya dunia ini, kehidupan dunia ini adalah penuh dengan permainan dan senda gurau, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat dunia yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat dunia yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa dunia ini penuh dengan permainan dan senda gurau. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dunia ini penuh dengan permainan dan senda gurau? Kita saksikan pada hari ini, bahwa kehidupan manusia tidak selalu merasakan kesenangan. Kehidupan manusia tidak selalu merasakan kemiskinan. Kehidupan manusia tidak selalu berada di atas. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan permainan, karena permainan itu kadang kalah, kadang menang. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan kadang kita merasa bersedih dan kadang kita merasa bersenang. Itulah permainan. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat selanjutnya, wazinatun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat selanjutnya, wazinatun, bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah perhiasan. Hiasan penuh dengan kebohongan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, kata Allah, bahwasannya harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia yang hanya menghiasi kehidupan kita, yang tidak akan pernah membantu kita sedikit pun, kecuali dengan mereka yang menjadi amal soleh. Harta yang kita sedekahkan, hanya itu yang bermanfaat buat kita. Makanya kebanyakan manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena harta dan anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah kalian jadikan harta-harta kalian, anak keturunan kalian itu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Karena memang anak, harta, istri itu adalah hiasan dunia yang jika kita simpan semua dalam hati dan tidak kita berikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat kita celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jemaah yang dimuliakan Allah, sifat dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa tafakhurum bainakum, dan saling berbangga diri di antara kalian. Dan ini yang banyak terjadi di antara masyarakat luas.
saling berbangga diri antara satu dengan yang lainnya. Ya. Mereka berbangga dengan kebanyakan harta mereka. Mereka berbangga dengan adanya keturunan mereka yang banyak. Saling berbangga diri di antara mereka. Dan ini adalah sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk sifat dunia ini yang tidak bisa kita hindari. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang agar kita tidak berbangga diri dengan sesama kita. Karena tidak ada yang kekal, tidak ada yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan amal kebaikan kita. Dari harta yang kita infakkan, dari anak soleh yang kita didik menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian sifat yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Ya. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ya. Dan kalian saling memperbanyak harta dan keturunan. Kalian selalu mengumpulkan harta namun lupa dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar menyedekahkan harta kalian, agar menginfakkan harta kalian. Ya. Dan sifat yang keempat ini banyak sekali terjadi di kalangan manusia. Mereka mengumpulkan harta namun lupa dengan Allah yang maha memberi harta. Mereka mengumpulkan harta hanya untuk bersenang-senang. Mereka lupa dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa dengan sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan, ya, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuh, ya, seperti hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kemudian menumbuhkan banyak tanaman yang mengagumkan para petani. Mereka kagum dengan indahnya tanaman, ya. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuh tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman yang indah ini berubah menjadi layu semua. Tsumma yakunu hutama. Kemudian mati layu, tidak ada tersisa sedikit pun, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kebahagiaan, ya, kemudian harta yang kita kumpulkan di dunia, kebanggaan kita di dunia, semua akan habis, tidak ada yang tersisa. Kebanggaan kita, harta kita, semua akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati adzabun syadid. Maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu sangat luar biasa, tidak akan bisa ditahan. Ya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon, dan ampunan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang palsu, adalah kesenangan yang tidak ada gunanya. Kita memperbanyak harta namun tidak kita keluarkan hak Allah. Kita memperbanyak keturunan namun kita tidak mendidik mereka menjadi orang yang soleh. Kita berbangga diri di antara sesama manusia. Tidak ada gunanya. Kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan kesenangan palsu, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini bisa kita amalkan dan mengubah cara hidup kita dan menjadikan kita memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.